Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabat hati, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat selalu di hari ini. Berjumpa lagi dengan saya, Ringlan Simanjuntak, di pagi hari ini, Rabu 29 Juli 2020. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya kutip dari Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Perikop khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara-saudari, menjadi orang miskin pasti tidak ada orang yang menginginkannya. Karena orang miskin akan terbatas dalam segala hal, termasuk dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan orang kaya adalah status yang sangat diinginkan banyak orang. Karena orang kaya dapat dengan kekayaannya memperoleh apa saja yang diinginkannya. Lalu dengan membandingkan status keduanya, mana di antara kedua yang dipilih oleh Bapak Ibu Saudara-saudari? Pasti yang dipilih Bapak dan Ibu Saudara-saudari adalah menjadi orang kaya, bukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada dasarnya kebahagiaan itu adalah milik semua orang. Tapi dalam kenyataannya, tidak semua orang mengalaminya. Ada orang kaya dalam logika, mereka berbahagia karena sudah punya segalanya. Ternyata mereka sangat menderita dengan kekayaannya. Banyak keluarga tampak berbahagia, tetapi sesungguhnya mereka sangat merana dalam batin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mengapa demikian? Karena mereka tidak menemukan kebahagiaan yang sejati. Karena kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kemiskinan tidak akan menjadi alasan untuk mereka tidak menikmati kebahagiaan. Justru dalam kemiskinan, Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah." Kalau demikian, pasti Bapak Ibu pilih miskin, bukan? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita pahami arti miskin di hadapan Allah. Orang miskin di sini diartikan adalah orang yang tidak punya harta. Artinya bekerja sehari hanya cukup untuk sehari. Tidak memiliki sisa untuk disimpan, sehingga orang ini hanya mengharapkan belas kasihan orang. Konteks cerita ini dapat kita temukan dalam Injil Lukas pasal 21, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Yaitu janda miskin memberi dengan kekurangannya. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sedangkan orang kaya memberi dengan kelimpahannya. Perkataan Yesus adalah paradoks dengan keadaan dalam dunia ini. Sebab kemiskinan yang dimaksud Yesus adalah kemiskinan dalam rohani, in the spirit, bukan kemiskinan secara materi atau jasmani. Barang siapa yang secara rohani merasa begitu miskin dan bergantung kepada Allah, orang itu disebut berbahagia. Kemiskinan secara rohani membuat seseorang berseru minta tolong kepada Allah. Kerajaan sorga diberikan kepada orang percaya, bukan sebagai upahan. Manusia tidak akan bisa mendapatkan kerajaan sorga dengan usahanya. Tetapi dengan kasih karunia Allah, dengan belas kasihan Allah. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemiskinan dalam roh, ia akan mengosongkan hatinya untuk diisi oleh Tuhan. Orang miskin rohani akan membuka dirinya, dipenuhi oleh Tuhan, yaitu anak Allah yang hidup, Yesus Kristus. Berbahagialah saudara-saudari,
apabila kemiskinan itu membawa saudara-saudari kepada kerendahan rohani. Karena Allah akan memenuhi saudara dengan kasih karunia Allah. Percaya dan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan melakukan kehendak-Nya, maka saudara yang empunya kerajaan sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita berdoa. Pujian, hormat, dan terima kasih kami persembahkan kehadirat kekudusan-Mu, ya Bapa di dalam Yesus di pagi hari ini. Ketika Tuhan boleh berkenan menjaga melindungi kehidupan kami, malam yang boleh kami lalui, dengan tangan kasih-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Tuhan boleh membangunkan kami dari peraduan kami di pagi hari ini. Dengan sukacita baru, kami boleh menyambut fajar baru. Bapa di dalam Yesus, di pagi hari ini, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami. Berkatilah kehidupan semua orang yang kami kasihi, saudara-saudara kami, bahkan orang-orang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kehidupan mereka, memberkati semua orang yang mereka miliki, memberkati tugas tanggung jawab kami, memberkati pekerjaan kami bahkan usaha kami di hari ini. Bapa dalam Yesus, berkatilah semua orang-orang yang kami kasihi, anak-anak kami, orang tua kami, bahkan saudara-saudara kami. Berkatilah orang-orang yang mengalami sakit di hari ini. Berkatilah orang-orang yang mengalami berbagai macam penderitaan, sehingga mereka tidak dapat berbahagia. Berkatilah semua orang-orang miskin. Berkatilah seluruh kehidupan orang-orang miskin yang miskin di hadapan Allah. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa mengisi rohani mereka, agar mereka makin mengenal Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Bapa dan Yesus, inilah kami Bapa. Firman-Mu yang boleh kami dengarkan, biarlah Tuhan Engkau mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Lalu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan syukur dan permohonan kami kepada Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah firman Tuhan di pagi ini. Mari kita berkarya, semangat terus. God bless you.